Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki bulan yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Sekaligus juga kita masih diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjalankan salah satu rukun-rukun Islam, salah satu kewajiban dalam agama kita, yaitu dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dengan harapan mudah-mudahan puasa kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan juga segala sesuatu yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dari kegiatan-kegiatan ibadah, tadarusnya, wiridnya, puasanya, sedekahnya, dan lain sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, pada sesi kali ini, sambil kita melewati hari-hari kita di bulan Ramadan ini, kita sambil mengaji salah satu kitab, salah satu tulisan dari seorang ulama yang terbukti keberkahannya, terbukti kemanfaatannya, karena memang penulis kitab ini adalah seorang ulama yang rabbani, seorang ulama yang salah satu dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memiliki beberapa karya-karya tulis dalam bentuk kitab. Namun salah satu di antara kitab beliau yang populer dan juga terbukti memberikan banyak barokah kepada umat Islam dan juga dipelajari di banyak tempat, yaitu kitab beliau yang berjudul Risalatul Jami'ah. Nah, pada sesi kali ini di bulan Ramadan yang suci ini, dalam setiap harinya kita akan mengulas sedikit demi sedikit bagaimanakah beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengulas dan memberikan keterangan-keterangan tentang kewajiban setiap muslim, baik itu dari sisi akidahnya, atau dari sisi syariatnya, atau dari sisi tasawufnya. Ini merupakan pembahasan-pembahasan yang sangat mendasar sekali, yang wajib dan penting untuk dipahami oleh setiap umat Islam, sehingga mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW betul-betul bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memahami apa yang memang menjadi kewajiban kita semua selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini, dalam kitab Risalatul Jami'ah ini, beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membuka kitab beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama. Ketika ada satu kitab yang kemudian kitab itu dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka sebenarnya di situ ada satu bentuk fi'il yang dimahdhuf, satu fi'il yang kemudian ditutup, tidak ditampakkan oleh musannif, oleh penulisnya, yang dikira-kirakan dengan mengucapkan abtadi'u ta'lifi atau abtadi'u tasnifi bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai karya tulis saya memulai kitab saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal ini penting untuk dilakukan karena memang untuk bisa mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala bentuk aktivitas-aktivitas kita yang baik, terutama ketika kita melakukan ibadah, yang tidak diragukan lagi bahwa nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling afdol, salah satu bentuk ibadah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ibadah yang seperti ini dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ini akan menyebabkan datangnya barokah yang luar biasa terhadap kegiatan-kegiatan ibadah tersebut. Dan ini terbukti terhadap kitab Risalatul Jami'ah, ketika beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyampaikan dan menulis dalam karya beliau ini dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kitab beliau ini kemudian mendapatkan barokah yang luar biasa, diterima oleh banyak kalangan, terutama kita sebagai orang-orang yang mengikuti
kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa merasakan bagaimana keberkahan dari kitab beliau ini. Bahkan dari salah satu bentuk keberkahan dari kitab Risalatul Jami'ah, ada puluhan ulama yang mensyarahi kitab ini. Termasuk diantaranya adalah salah seorang ulama yang terlahir dari bumi Nusantara ini, yaitu beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, yang juga menjadi salah satu pensyarah dari kitab Risalatul Jami'ah, yang kemudian kitab syarah beliau ini diberikan nama dengan sebutan Bahjatul Wasail. Sehingga kita sebagai umat Islam yang hidup di masa-masa sekarang, terutama kita sebagai orang-orang kalangan santri, kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keberkahan dari penulis kitab Risalatul Jami'ah, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Demikian juga dari para ulama-ulama yang telah mensyarahi kitab tersebut, terutamanya dari beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membuka kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian beliau itu membuka untuk pembahasan kitab ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana beliau mengungkapkan bacaan hamdalah ini sebagai salah satu bentuk rasa syukur beliau terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat-nikmat ini bukan hanya sekedar nikmat dari sisi materi. Ada satu nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan nikmat materi tersebut, yaitu nikmat-nikmat yang berupa maknawi. Seperti misalkan keilmuan yang manfaat, kehidupan yang barokah, umur yang manfaat, kesehatan yang prima, dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat Allah yang berbentuk maknawi ini merupakan kenikmatan-kenikmatan yang paling utama bila dibandingkan dengan nikmat secara materi. Dan hendaknya kita semua sebagai umat Islam, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jauh memiliki rasa peduli dan perhatian yang lebih besar terhadap nikmat-nikmat Allah yang maknawi ini dibandingkan nikmat-nikmat Allah yang sisi materi. Karena memang itulah yang paling besar dan paling utama dan paling mulia dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah kepada kita semuanya selaku hamba-hambanya. Lalu kemudian beliau melanjutkan, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala, ahmaduhu hamdan. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan satu bentuk pujian yang sekiranya pujian ini bisa menyamai atau bisa mengimbangi nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya mengerti, walaupun kita semuanya tahu bahwa seberapapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka pujian-pujian kita itu tidak akan pernah bisa menyamai nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Namun, walaupun kita sadar bahwa kita tidak akan pernah bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah, namun tetap kita memiliki kewajiban untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, karena memang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan salah satu pemahaman yang ada di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kewajiban bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala adalah wajibun syar'an. Dia hukumnya wajib, dan berangkat wajibnya ini dari syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seperti yang dipahami oleh kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang dipahami oleh kelompok kalangan Mu'tazilah, yang mana orang-orang yang berpaham Mu'tazilah ini memahami bahwa wajibnya syukur kepada Allah bukan syar'an, namun wajib tersebut adalah aklan. Secara akal manusia, secara logika, memang kita wajib untuk bersyukur kepada Allah karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Ini yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dari kalangan Mu'tazilah. Namun kita sebagai orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang ada di dalam kelompok kita, salah satu yang menjadi ciri khas kelompok kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah karena memang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yukafi'u mazidah, yang mana pujian tersebut, saya berharap pujian ini juga yukafi'u mazidah, bisa mengimbangi, bisa menyamai terhadap nikmat-nikmat yang berlebih. Selain nikmat-nikmat pokok, Allah Ta'ala juga memberikan nikmat-nikmat di luar pokok-pokok tersebut,
yang mana ini jelas merupakan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat yang pokok saja kita sudah sulit untuk mensyukurinya, lalu bagaimana lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lebih daripada itu? Maka memang kita perlu menyadari seberapa pun kita bersyukur kepada Allah, maka sebenarnya syukur kita itu masih tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan seluruh nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Entah itu nikmat-nikmat yang terbilang dari pokok-pokok nikmat atau tambahan-tambahan nikmat yang lainnya, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa melunasi nikmat-nikmat tersebut dengan rasa syukur kita. Sehingga dari situ kita bisa memahami kalau kita ini sebagai seorang hamba Allah Ta'ala sangat tidak pantas sekali kemudian kalau kita itu mengeluh dan kita tidak terima terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya seberapapun kita merasakan ketidakenakan dalam hidup kita, kita merasakan ketidaknyamanan di dalam usia-usia kita merasakan ketidaknyamanan di dalam hari-hari kita, maka sebenarnya bila dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah, maka ketidaknyamanan tersebut tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sehingga kalau kita menyadari tentang hal-hal yang seperti ini, maka kita akan senantiasa bisa tergerak untuk berterima kasih kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah memberikan beribu-ribu karunia, beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. Lalu kemudian beliau melanjutkan keterangannya dengan ucapan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Beliau membuka kitabnya dalam mukadimah ini dengan mengucapkan sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dengan bersolawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan salah satu yang bisa mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kemudian solawat itu ada pada kitab-kitab yang ditulis, maka selama solawat tersebut tertulis dan dibaca oleh orang-orang di setelahnya yang membaca dan mempelajari kitab tersebut, maka selama itu pula lah kitab ini akan mendapatkan rahmat dari Allah. Begitu juga dengan penulis kitab tersebut akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan solawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya bersolawat kepada Gusti Kanjeng Nabi saja, tapi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi juga bersolawat kepada keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, demikian juga kepada para sahabat-sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa penafsiran sebagaimana itu telah diungkap dan dijelaskan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Bisa jadi para keluarga Nabi dalam setiap selawat yang kita lantunkan, dalam setiap selawat yang kita gaungkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakna keluarga beliau atau keturunan beliau dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bisa jadi juga yang dimaksud dengan keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih luas daripada itu, yaitu semua orang-orang yang menjadi keturunan Bani Muthalib dan juga dari keluarga Bani Abbas. Ini merupakan salah satu tafsiran juga tentang siapakah keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang lebih umum daripada itu, yang dimaksud dengan keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para mukmin, orang-orang yang beriman kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau usatan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang bergelut dan juga berlumuran dosa karena telah melakukan maksiat, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para ulama memperinci tentang masalah ini. Jika sekiranya dalam sholawat tersebut ada korenah, ada indikasi-indikasi yang mengarahkan maksud keluarga Nabi itu kepada lingkup yang lebih sempit, lingkup yang lebih fokus lagi, maka yang dimaksud dengan keluarga itu adalah sebagaimana indikasi-indikasi tersebut, sehingga itu merupakan keturunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau keturunan dari Bani Muthalib dan juga Bani Hashim. Atau kalau sekiranya dalam redaksi sholawat itu tidak ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana,
Maka yang dimaksud dengan keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah seluruh pengikut beliau, seluruh orang-orang mukmin yang beriman kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang dimaksud dengan keluarga Gusti Kanjeng Nabi dari sekian banyak ulasan dan juga keterangan para ulama. Dan kalau kita ringkas, maka kesimpulannya adalah seperti demikian. Berikutnya, adapun tentang sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maksudnya adalah mereka orang-orang yang memang pernah berjumpa dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW walau lahdatan, walaupun perjumpaan itu dikatakan hanya sesaat saja. Dan ternyata real fakta yang ada, sahabat-sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan beliau tidak hanya dalam waktu yang singkat. Rata-rata beliau semuanya, para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, duduk dan berjumpa dengan Kanjeng Nabi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga para ulama kemudian memberikan keterangan total para sahabat yang pernah berjumpa dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW berjumlah 124.000 orang. Dan Al-Imam Ibnu Shalah memberikan keterangan juga 124.000 orang tersebut semuanya, kata beliau, pernah meriwayatkan hadis dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW walaupun satu riwayat saja. Dan ini merupakan salah satu maziyah, salah satu keunggulan yang dimiliki oleh para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau semuanya adalah kulluhum udul. Setiap dari mereka adalah sosok-sosok manusia yang memiliki sifat adalah. Mereka memiliki peringai track record yang bagus, dan mereka bukanlah kelompok orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Sehingga bagi kita semuanya, terutama kita orang-orang kalangan ahlus sunnah wal jamaah, penting bagi kita semuanya untuk terus menaruh rasa ta'zim, rasa hormat kepada para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai ada sedikit pun dalam hati kita memiliki rasa antipati, terlebih lagi memiliki rasa benci kepada para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang bisa menyakiti hati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya merupakan orang-orang yang terbukti keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan langsung dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya penting untuk ta'zim dan hormat kepada para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada mereka semuanya. Inilah kiranya para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya untuk menjadi pembuka dalam kajian kita tentang kitab Risalatul Jami'ah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjalankan berbagai macam aktivitas dan ibadah di bulan Ramadan yang suci ini. Amin ya rabbal alamin.